kita. Maka kunci paling utama adalah ridho dulu menerima penyakit kita. Jadi kita harus ridho, harus nerima, benar-benar nerima kalau dikasih sakit sama Allah. Kemudian apa? Lahirkan kesadaran. Lahirkan kesadaran bahwasanya sakit kita karena dosa kita. Itu kunci utama. Yang ketiga, sabar dalam menjalaninya. Karena barang siapa yang ridho menerima penyakitnya, sabar dalam menjalaninya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah ijabah setiap doanya. Ini paling penting teman-teman. Jadi kita tuh harus ridho dulu menerima penyakit-penyakit kita. Ridho dulu teman-teman. Ridho. Ya, ridho nerima. Jangan ngeluh intinya. Jangan ngeluh. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Anbiya 87-88. Ketika kita mengeluh, Allah akan tambah kesulitan. Sok dibuka ayatnya. Ketika kita mengeluh akan ditambah kesulitan. Jadi begitu sakit, aduh ini perut kenapa nggak sembuh-sembuh. Aduh ini ambeien kenapa nggak sembuh-sembuh. Kalau kita ngeluh akan semakin sulit sembuhnya. Sok buka Al-Quran, surat Al-Anbiya 87-88. Justru semakin kita mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Tuh teman-teman, itu firman Allah. Yang mau ngeyel silakan. Yang mau ngeyel silakan. Firman Allah seperti itu. Jadi kalau kita mengeluh, semakin Allah tambah kesulitan. Kenapa? Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Bukankah itu firman Allah? Jadi dengan kita bersyukur, coba ambil hikmah. Sok teman-teman kan sering, semoga ada hikmahnya, semoga ada hikmahnya. Hikmah itu apa teman-teman? Hikmah itu apa coba? Kan kadang kita sering tuh, ada orang sakit yang sabar ya Bu ya, semoga ada hikmahnya. Giliran kita yang sakit, bisa nggak kita ngambil hikmahnya? Bisa nggak? Sok, ya. Giliran orang lain sakit, yang sabar ya Bu ya, semoga ada hikmahnya. Giliran sendiri yang sakit, bisa nggak kita ambil hikmahnya? Itu ya. Iya, jadi hikmah itu melahirkan bijaksana yang melahirkan pelajaran. Dengan adanya sakit bijaksana, iya, ini sakit memang karena kesalahanku. Itu bijaksana. Enggak kok, saya sakit gara-gara keselak, saya sakit gara-gara makan ini. Nah itu nggak bijaksana, nggak hikmah namanya. Ya, nggak hikmah. Makanya hayu, ketika sakit lahirkan hikmah. Lahirkan bijaksana. Jangan pinter ngomong doang ke orang. Ibu yang sabar ya. Semoga di balik penyakit ini ada hikmahnya. Giliran sendirinya yang sakit, boro-boro hikmah. Ya, sekarang kita sakit. Misal lagi sakit, lahirkan hikmah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah engkau titipkan penyakit ini. Hamba mohon ya Allah, jadikan penyakit ini sebagai penggugur dosa-dosa hamba. Jadikan sakit ini sebagai jalan bertambah dekatnya hamba kepadamu. Sok. Engkaulah Rob yang maha pemilik sifat sabar. Pinjamkanlah sifat sabarmu untuk diri hamba. Untuk menjalani setiap takdir yang kau tuliskan. Sok, nanti hikmah lahirnya. Ketika sudah hikmah, lapang dada. Akhirnya apa? Ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Sok, orang hikmah itu, orang yang melahirkan hikmah itu karena dia ingat sama Allah. Hatinya jadi tenang. Tenangnya hati membuat tenang pikiran. Orang kalau pikirannya tenang, organ tubuhnya mizan. Organ tubuhnya seimbang, organ tubuhnya normal. Tapi orang kalau pikirannya nggak tenang, hatinya nggak tenang, udah penyakit berdatangan. Ya, penyakit berdatangan. Makanya hayu belajar. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang maha baik. Pinjamkanlah sifat-sifat baikmu untuk diri hamba ya Allah. Ajarkan hamba agar hamba senantiasa ridho menerima setiap catatan takdir yang kau tuliskan. Engkaulah Rabb yang maha baik. Ajarkan kebaikan kepada hamba ya Allah. Hamba berlindung kepadamu dari sifat-sifat yang buruk, perilaku yang buruk, dari keluh kesah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Sok minta. Allah Rabb yang maha memberi, kenapa enggak pandai meminta? Ya, Allah Rabb yang maha memberi, kenapa tidak pandai meminta? Ya, Allah Rabb yang maha memberi, maka pandai-pandailah kita meminta. Nah, lihat, ketika Allah sudah beri, bukan hanya minta, maka pandai-pandailah diri kita untuk bersyukur. Ya, pandai-pandailah diri kita untuk bersyukur. Sok, apapun yang sudah Allah berikan kita syukuri. Allah akan tambahkan nikmatnya. Karena Allah sendiri yang berjanji. Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Yuk, siapapun yang ada di sini.
Ya, siapapun yang ada di sini, ayo lahirkan diri kita, hati yang lapang, jiwa yang lapang, dipenuhi dengan hikmah ketika penyakit datang. Yakinlah, Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita sibuk cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Tidak. Karena Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah, bukan milik ikhtiar kita. Sembuh itu milik Allah, bukan milik berobatnya kita. Sembuh itu milik Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha dekat, Allah yang maha segala-galanya. Allahnya di mana? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu. Maka ayo, ada Allah yang maha segala-galanya, dekatilah Allah. Ketika kita mendekat kepadanya, kita akui kesalahan kita, kita berjanji tidak mengulangi lagi, kita mohon ampunannya, dan kita mohon kesembuhan darinya. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, pasti Allah akan membimbing langkah kaki kita. Andaikan sembuhnya harus dengan obat, Allah akan pertemukan dengan obatnya. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, harus lewat rumah sakit, harus lewat Pak Ustadz, harus lewat Pak Kiai, harus lewat tabib, harus lewat herbal, harus lewat terapi, pasti Allah akan pertemukan jalan sembuh kita. Pasti. Nggak mungkin tidak, teman-teman. Pasti, teman-teman. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi yang kita telan bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air putih yang kita minum bisa jadi jalan sembuh. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Penyakit Nabi Ayub, penyakit terparah di seluruh muka bumi ini aja Allah sembuhkan, apalagi hanya penyakit asam lambung, apalagi hanya penyakit stroke, apalagi hanya penyakit ambeien. Penyakit yang paling parah di muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan aja Allah sembuhkan. Ayo, maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jika Allah sudah menolong kita, nggak akan mungkin ada yang bisa menahannya. Jika Allah memberikan rahmatnya untuk kita, tidak akan mungkin ada yang bisa mencegahnya. Maka jangan percaya dipagerin, semacam-macam yang beredaran di luar sana. Jangan percaya yang gitu-gituan. Udah fokus weh. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Fokus banyakin doa. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Fokus maksimalkan doa dan ikhtiar, perkara hasil urusan Allah. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak akan ada yang mustahil. Maka lawan segala kemustahilan kita dengan kita bertawakal kepada Allah. Itu jalan sembuh, teman-teman. Makanya ayo jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Mentang-mentang dikasih sakit, sakit dimanjain. Sakit malah jadi ajang untuk manja, ajang untuk bermalas-malasan, ajang untuk beralibi, untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah, untuk tidak melakukan kebaikan. Bukan seperti itu dengan kita menerima penyakit. Justru dalam keadaan sakit sekalipun, berusahalah untuk tetap bangkit mendirikan sholat. Kalau kita tidak bisa bangkit, maka duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring nggak bisa, dengan isyarat. Apapun keadaannya, usahakan Allah yang diutamakan. Jika Allah yang diutamakan, maka segala urusan dunia kita dibereskan, teman-teman. Seperti itu ya. Ya, makanya hayu pelan-pelan sedikit demi sedikit. Latih, lahirkan kesadaran. Sakitku karena dosaku. Bukan karena makanan, bukan karena tempat tinggal, bukan karena santet, bukan karena sihir. Bukan. Itu semua hanya perantara. Penyebabnya tetap gara-garanya dosa. Perantaranya mau lewat makanan kek, mau lewat keselek kek, mau lewat santet kek, mau lewat kepleset kek, itu hanya perantara. Ya, itu hanya perantara. Tetap penyebabnya mah ada dosa. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Gerbang daripada dosa sifat perilaku perbuatan. Nah, lihat kita buka Al-Quran. Surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard masanuruhi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi jujajah. Lihat, ini adalah bahasa perumpamaan di mana tubuh manusia dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama unsur miskat. Miskat itu apa? Alam yang tidak tembus oleh cahaya, disebutkan dalam Al-Quran, yaitu alam raga, alamnya organ tubuh, alam yang dipelajari oleh ilmu kedokteran, alam yang dipelajari oleh medis. Ini namanya alam miskat. Alam yang dipelajari oleh dunia terapi, ini namanya alam miskat. Di dalam alam miskat ada lagi namanya alam al-jujajah. Apa itu al-jujajah? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Disebutnya alam ruhani. Di dalamnya lagi ada lagi namanya alam misbah. Disebutnya alam nurani.
alamnya nur ilahi, disebutnya alam kolbu, alamnya hati. Rasulullah bersabda, jika hati baik, semuanya akan ikut baik. Jika hati buruk, yang lain akan ikut buruk. Dan kita harus paham bagaimana langkah ikhtiar yang terbaik. Ketika sakitnya jasmani, silakan. Bisa dengan terapi, bisa dengan ke medis, kalau jasmaninya yang sakit. Namun lihat, adanya penyakit jasmani, pasti ada masalah pada rohani. Pasti, teman-teman. Contoh, ada nggak di sini yang terkena penyakit darah tinggi? Ada nggak di sini yang terkena penyakit darah tinggi? Sok, ada nggak teman-teman yang terkena penyakit darah tinggi? Ada nggak yang terkena penyakit darah tinggi? Ada. Sekarang saya tanya, orang darah tinggi minum obat sembuh nggak? Ada nggak orang yang sakit darah tinggi minum obat langsung sembuh? Nggak ada, teman-teman. Ada nggak orang darah tinggi minum herbal langsung sembuh? Nggak ada, teman-teman. Karena orang yang terkena penyakit darah tinggi bukan dengan obat kimia, bukan dengan herbal solusinya. Orang yang terkena penyakit darah tinggi itu bukan penyakit jasmani, itu penyakit ruhani, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu dengan Al-Quran. Miskat, Al-Jujajah, Misbah. Kita lihat dulu. Ya. Orang yang terkena penyakit darah tinggi, segala penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Maka kalau ada orang yang sakit berkaitan dengan darah, darah tinggi, darah rendah, gula darah, kolesterol, asam urat, rematik, kanker darah, autoimun, dan lain sebagainya. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, jika Anda ingin sembuh penyakitnya, rubah sifatnya, perbaiki ruhaninya. Itu kalau pengen sembuh. Karena apa? Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut. Ruh dicabut, darahnya hilang. Ini bukti darah adalah ruh. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kenapa Allah berfirman, ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Hanya jiwa yang tenang, jiwa yang bersih yang Allah panggil, yang Allah cabut, yang Allah ambil. Kalau ada orang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Ketika dimakamkan jasadnya utuh. Kenapa? Darahnya bersih. Sebagaimana orang-orang soleh, sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah hilang juga bersih darahnya. Gak ada yang tersisa. Dimakamkan utuh, bahkan wangi. Lantas bagaimana orang-orang yang seperti kita? Yang kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, kadang perilakunya buruk. Kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya buruk. Ruh ini dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Karena apa? Ada sifat perilaku perbuatan kita yang buruk, akhirnya menjadikan darah yang buruk. Kenapa darah yang buruk tidak ikut hilang? Karena Allah hanya memanggil yang bersih. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Hanya jiwa yang tenang, jiwa yang bersih yang Allah cabut. Sedangkan darah kotor tetap mengendap di dalam tubuh kita. Begitu kita dimakamkan, dari darah kotor inilah muncul bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti jasad kita. Jadi ini adalah bukti bahwasanya orang yang terkena penyakit darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat dan ruhaninya. Orang yang terkena penyakit darah kalau pengen sembuh, rubah sifatnya, perbaiki ruhaninya. Kalau pengen sembuh. Kalau nggak pengen sembuh, silakan berobat ke sana kemari, silakan ikhtiar ke sana kemari. Nggak usah perbaiki sifatnya, nggak usah perbaiki ruhaninya. Kalau nggak pengen sembuh. Contoh, orang yang terkena penyakit darah tinggi. Apa itu penyakit darah tinggi? Sifat apa yang harus diperbaiki? Darah tinggi adalah sifat daripada tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Berawal dari kesombongan. Sehingga apa yang ia lihat jadi amarah. Apa yang ia dengar jadi emosi. Apa yang ia rasakan penuh dengan amarah dan emosi. Sok, sekarang kita buktikan. Orang yang terkena penyakit darah tinggi, gampang marah-marah nggak? Gampang emosi nggak orangnya? Lihat teman-teman. Orang yang terkena penyakit darah tinggi, orangnya gampang marah nggak? Orangnya gampang emosi nggak? Mudah sekali marah, mudah sekali emosi. Perhatikan. Orang yang marah, orang yang emosi adalah orang yang tidak mampu dalam menata hatinya. Hati disebut kolbu, wujudnya adalah jantung. Orang kalau lagi marah, tidak mampu menata hati, maka jantungnya pun ikut terkena. Sok kalau lagi marah, pegang jantungnya. Detaknya kenceng nggak teman-teman? Orang kalau lagi marah, pegang jantungnya. Detaknya kenceng nggak?
Marah itu bukan hanya dengan ucapan yang kasar. Memendam marah, nahan marah, menggerutu hatinya, itu juga bagian daripada marah. Orang kalau lagi marah, detak jantungnya kencang. Sekarang saya tanya, jantung fungsinya apa? Fungsi daripada jantung adalah memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi presernya. Maka terjadilah penyakit darah tinggi. Ditambah lagi dari sifat-sifatnya yang buruk. Sering marah, sering nahan marah, sering emosi. Akhirnya apa? Pembuluh darahnya banyak masalah. Banyak sumbatan di mana-mana. Sehingga peredaran darah dan oksigen tidak lancar. Itulah penyakit darah tinggi. Penyebabnya apa? Gara-gara marah dan emosi. Sekarang saya tanya, orang marah bisa nggak disembuhkan dengan kimia? Orang emosi bisa nggak disembuhkan dengan herbal? Ayo, pikirkan dengan akal yang sehat. Pikirkan dengan akal yang sehat. Itulah kenapa sampai detik ini dokter belum menemukan satu obat pun yang bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi. Andaikan ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi, rumah sakit sepi. Karena sekalinya minum obat penyakit sembuh. Tapi lihat, rumah sakit zaman sekarang malah makin ramai. Berarti apa? Bukti obat tidak menyembuhkan, hanya mengurangi rasa sakit, tidak menyembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan? Perbaiki penyebabnya. Jika penyebabnya dari sifat marah, maka mulai saat ini ayo kedepankan marah, kedepankan sabar daripada amarah. Oke? Kedepankan sabar daripada amarah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jangan merasa sabar itu ada batasan. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan, sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Ya, adalah Rob yang maha tak terbatas. Orang ketika marah, segala pintu kebaikan tertutup, segala pintu keburukan terbuka. Sob, orang yang hobinya marah-marah, segala pintu kebaikan tertutup, segala pintu keburukan terbuka. Sekarang kita buktikan teman-teman. Kita buktikan, teman-teman kalau lagi marah kepada pasangan, ada nggak kebaikan pasangan yang kelihatan? Enggak. Semua yang muncul dalam benak hati teman-teman, keburukan semuanya. Ini bukti marah itu melahirkan keburukan. Yuk, maka jangan banyak alasan. Udah, kalau pengen sembuh dari darah tinggi, jangan suka marah-marah. Titik. Titik. Kalau pengen sembuh dari darah tinggi, jangan suka emosi. Titik. Ketika ada peluang untuk marah, kedepankan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kuatkan kesabaran hamba ya Allah. Kuatkan kesabaran hamba. Latih. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau Anda belum merubahnya, mau sampai kapanpun tidak akan pernah sembuh. Ketika medis mengatakan darah tinggi bisa disebabkan karena keturunan. Betul atau tidak? Betul. Karena berkaitan dengan darah. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah bisa jadi turunan. Karena apa yang ada mengalir dalam darah yang mengalir dalam diri kita, mengalir pula darah orang tua kita. Karena kita satu nasab. Kalau orang tua kita sifatnya buruk, pasti kita punya sifat yang buruk. Kalau orang tua kita sifatnya marah-marah, kita punya sifat marah-marah. Maka lihat pelajaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana caranya untuk tidak mengikuti jejak buruk orang tua. Ada yang baik dilanjutkan, ada yang buruk tinggalkan. Kalau udah tahu orang tuanya suka marah-marah, maka jangan ikut-ikutan suka marah-marah. Kalau pengen sembuh, ya, kalau pengen sembuh. Sob, ikhtiarkan. Datang ke dokter, minum obat untuk darah tinggi. Sifatnya untuk apa? Melancarkan peredaran darah. Minum herbal, sifatnya untuk apa? Membersihkan peredaran darah. Kemudian, kalau kita hanya hanya minum obat dan hanya minum herbal, sedangkan penyebabnya tidak diperbaiki, maka itu hanya sebatas hal yang sia-sia. Karena penyakit itu akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Maka ayo perbaiki sifat kita, ikhtiarkan. Boleh dengan obat, boleh dengan herbal. Apalagi dengan berbekam, ikhtiarkan teman-teman. Jadi kalau kita ikhtiar doang, tapi perbaikan dirinya nggak ada, ya nggak ngaruh teman-teman. Nggak ngaruh. Itulah darah tinggi. Bagaimana kalau darah rendah? Orang yang terkena penyakit darah rendah adalah orang yang memiliki sifat yang lemah. Mental yang lemah. Sehingga kebanyakan orang yang terkena penyakit darah rendah, kebanyakan, berarti tidak semua. Kebanyakan itu apa? Orang yang sulit bahagia. Kenapa orang darah rendah sulit bahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap orang lain, pada perilaku orang lain, pada perbuatan orang lain.
Kalau ada orang ucapannya nggak sesuai dikit dengan dirinya, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Kalau ada orang sikapnya tidak pas sedikit aja dengan dirinya, perilakunya nggak pas sedikit aja dengan dirinya, langsung mengedepankan tersinggung, baper, sedih, nangis. Saya tanya teman-teman yang terkena penyakit darah rendah, baperan nggak teman-teman? Ada nggak di sini yang terkena penyakit darah rendah? Saya tanya, baperan nggak? Ada omongan dari tetangga dikit, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Ada ucapan dikit dari mertua, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Ada sikap nggak pas sedikit dari pasangan, langsung tersinggung, baper, sedih, nangis. Sok, itulah darah rendah teman-teman. Itulah darah rendah. Orang yang gampang tersinggung, gampang baper, gampang sedih, gampang nangis. Kenapa? Mentalnya lemah. Ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Pokoknya kalau ada orang yang ucapannya baik, dia bahagia. Kalau ada orang yang memuji, dia bahagia. Sekalinya ada orang yang mengkritik, bapernya luar biasa. Itu darah rendah. Coba lihat teman-teman. Kenapa sih hidup berharap semua orang baik kepada diri kita? Gak akan mungkin bisa teman-teman. Jangan berharap orang lain semuanya baik pada diri kita. Siapa diri kita? Allah Rabb yang maha baik saja tidak luput dari ucapan orang-orang buruk. Rasulullah manusia terbaik saja tidak luput dari ucapan para pembenci. Siapa diri kita? Kebaikan apa yang sudah kita lakukan sehingga berharap semua orang baik pada diri kita? Untuk apa kita mengharapkan pujian dari orang lain? Semakin banyak orang tepuk tangan, semakin banyak nyamuk yang mati. Semakin banyak kita mengharapkan pujian, semakin mati karakter diri kita. Untuk apa manfaat pujian? Jika pujian itu melalaikan diri kita, melupakan akan siapa diri kita. Ayo teman-teman, jangan seperti itu. Ayo, orang mau berkata apa, orang mau bersikap apa, perilaku orang akan seperti apa kepada diri kita. Sabodo teing, urusan mereka dengan Allah. Jika mereka melakukan keburukan, urusan dosa dia dengan Allah. Jangan sampai dosa orang lain bikin kita penyakitan, rugi. Jangan sampai kesalahan orang lain kepada Allah bikin kita penyakitan. Kesalahan mereka itu kepada Allah, bukan kepada kita. Kepada Allah kesalahannya. Ya, maka jangan baperan. Ketika mereka berkata-kata buruk, sesungguhnya dia sedang melakukan kesalahan kepada Allah, bukan kepada kita. Maka nggak usah kepedean. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Gimana rasanya diduakan? Kalau dia memilih menduakan, biarkan urusan dia dengan Allah. Ya Allah, bila mana pasanganku di surga bukan dirinya, maka hamba mohon berilah jalan keluar terbaiknya. Namun bila mana pasanganku di surga adalah dirinya, engkaulah Rabb yang maha membolak-balikan hatinya. Balikan hatinya dalam kebaikan. Kenapa diambil pusing? Ya, ngomong mah gampang, praktiknya sulit. Tidak ada hal yang sulit jika kita mau berubah. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka berubah saudaraku. Berubahlah. Ya, jangan mentang-mentang ada masalah dibaperin setiap hari. Gimana mau sembuh penyakitnya? Gimana mau sembuh penyakitnya kalau baperan terus setiap hari? Dikit-dikit mewek, dikit-dikit nangis. Udah, mental lemah bikin darah rendah. Orang baperan emang bisa sembuh dengan kimia? Orang baperan emang bisa sembuh dengan herbal? Gak bisa. Orang baperan hanya bisa sembuh ketika ia mau merubah dirinya. Ya, semangat teman-teman. Semangat untuk berubah, menjemput kesembuhan dengan sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sembuh yang tidak menyisakan sakit lagi, sembuh yang menjadikan ibadah kita semakin baik lagi. Sembuh yang menjadikan sifat, perilaku, perbuatan kita semakin baik lagi. Semangat semuanya. Semangat. Ayo. Berarti letak penyakit itu bukan dari mana-mana, dari diri kita sendiri teman-teman. Letak penyakit itu bukan dari mana-mana. Datangnya penyakit itu bukan dari mana-mana, dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Mau pakai kitab apapun, ayo. Cukup dengan satu hadis. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa kita. Berarti adanya penyakit karena dosa kita sendiri kok. Gerbang daripada dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Perbaiki aja sifat kita, perilaku kita, perbuatan kita, sembuh penyakitnya. Jika Allah sudah mengizinkan sembuh. Sakit itu bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Boleh jadi adanya kesalahan yang terus kita lakukan. Istighfar kita jarang. Boleh jadi ada dosa yang terus kita perbuat. Tobat kita nggak pernah. Allah tahu kesalahan dan dosa kita bisa berdampak buruk pada akhirat kita. Sedangkan Allah maha kasih, maha sayang kepada setiap hamba-hambanya. Allah nggak pengen kita sengsara di alam akhirat. Maka selagi sisa usia masih ada,
Allah titipkan penyakit sebagai jalan teguran supaya kita eling, kita punya salah, kita punya dosa, eling. Ditegur nggak eling, disegur nggak sadar, mau sampai kapanpun akan datang teguran itu terus menerus. Makanya wajar kalau penyakitnya sulit sembuh, kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Ditegur berulang kali dari Allah, tegurannya tidak pernah melahirkan kesadaran. Ayo, kalau tidak ditegur segilas sadar. Kalau udah sadar, selesai tegurannya. Sok, ibu-ibu, bapak-bapak, tegur pasangan Anda. Wahai sayangku. Kalau dia dengar, berhenti nggak manggilnya? Berhenti kan? Kalau dia belum dengar, dia belum sadar, dipanggil lagi nggak? Dipanggil lagi. Sama. Allah tegur kita dengan penyakit. Kok nggak sadar? Maka penyakitnya akan sulit sembuh. Karena datang teguran lagi, teguran lagi, teguran lagi. Dari sakit nanti datang sulit. Dari sulit nanti datang sempit. Dari sempit nanti datang sedih. Sehingga apa? Masalah terus datang silih berganti. Cobaan hidup terus bertubi-tubi. Karena apa? Ditegur nggak pernah sadar. Ditegur nggak pernah sadar. Coba kalau kita sekalinya ditegur, dikasih sakit, ditegur sama Allah. Nih penyakit buat kamu. Langsung sadar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hamba akui. Ini sakit karena dosa hamba. Berhenti tuh tegurannya. Kenapa? Pesannya sudah tersampaikan. Namun kita ditegur dengan penyakit nggak sadar. Mau sampai kapanpun teguran itu akan terus datang untuk menyadarkan diri kita. Manusia macam apa? Ditegur berulang-ulang tapi dia tidak sadar. Manusia-manusia yang bebel. Ya, manusia-manusia yang bebel. Oke? Itulah kenapa Allah sampai bersumpah. Sehingga sumpah itu diabadikan dalam Al-Quran. Untuk siapa Allah bersumpah? Demi waktu, demi masa, demi duha. Kenapa Allah bersumpah? Demi. Kenapa? Sedangkan Allah Rabb yang maha tinggi. Untuk siapa Allah bersumpah? Untuk manusia-manusia bebel yang tidak mau percaya dengan petunjuknya. Tuh. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat bebel, dari sifat keras kepala, dari sifat sombong. Yuk, Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya, lalu ia bertobat kepada Allah. Daripada orang soleh, orang alim, namun merasa dirinya nggak punya salah. Merasa dirinya nggak punya dosa. Jangan sampai kita diketawain oleh para malaikat. Soleh kagak, alim kagak, merasa nggak punya dosa. Dah bocah, selebet nanti sama malaikat. Ya, soleh kagak, alim kagak, merasa diri nggak punya salah, merasa diri nggak punya dosa. Manusia macam apa yang seperti itu? Maka ayo lahirkan diri kita. Ya Allah, hambalah sang pendosa. Hamba yang penuh dengan dosa. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba mohon ampunanmu. Di sisa usia hamba ini, berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaikinya. Maka bantulah hamba ya Allah untuk bisa merubah diri ini agar menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih taat, yang lebih sehat, yang lebih manfaat, yang lebih istiqomah dalam mendekat ya Allah. Mintakan teman-teman. Mintakan seperti itu. Ya, mintakan. Akui kita ini orang yang banyak salah, orang yang banyak khilaf, orang yang banyak lupa, orang yang banyak dosa, akui saja. Karena ada satu gerbang pintu surga yang paling besar, yaitu dengan jalan kehinaan. Ya, ada satu gerbang pintu surga yang paling besar adalah jalan kehinaan. Maksudnya jalan kehinaan itu apa? Orang yang mau mengakui kesalahan. Orang yang mau mengakui dosa. Karena hanya sedikit orang yang mau mengakui kesalahan. Sedangkan Allah mencintai hambanya yang mengakui kesalahannya. Kalau kita pengen masuk surga berlomba-lomba dengan jalan sholat, roman-romannya sholat kita masih kalah jauh dengan sholat-sholatnya orang lain. Dengan jalan sedekah, roman-romannya sedekah kita pun masih kalah jauh dengan mereka ahli bersedekah. Dengan jalan Al-Quran, apalagi kita masih kalah jauh dengan mereka yang istiqomah tiap hari baca Al-Quran. Dengan jalan kebaikan apapun masih jauh kita itu. Namun ada satu pintu, yaitu jalan kehinaan. Akui kesalahan, akui dosa. Ambillah jalan itu teman-teman. Ambillah. Jangan merasa sombong kita ahli sholat. Jangan merasa sombong kita ahli ibadah. Merasa sombong ahli sedekah. Merasa sombong ahli baca Al-Quran. Mengakui kesalahan saja tidak mampu. Untuk apa itu semua? Untuk apa? Maka jangan pernah malu menyebut diri kita, akulah sang pendosa. Jangan pernah malu. Oke. Kulu kalimat doa, ucapan iya, memang aku akui akulah sang pendosa. Lebih baik aku merasa diriku sebagai seorang pendosa daripada aku merasa diriku sebagaimana orang soleh. Itu teman-teman. Ya.
Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ayo kita latih, kita hantarkan diri kita menuju pribadi yang lebih baik. Ya, menuju pribadi yang lebih baik. Jangan pernah malu menyebut diri kita sang pendosa. Jangan pernah malu. Ya, jangan pernah malu. Memang apa yang mau kita banggakan? Apa? Toh setiap hari kita melakukan kesalahan. Setiap hari kita melakukan kelalaian. Coba pejamkan mata kita. Lihat dan ingat-ingat kembali. Selama kita hidup, banyak kebaikan atau banyak keburukan yang kita lakukan. Banyak dosa atau banyak pahala yang kita perbuat. Coba pejamkan matanya. Tidak akan ada jawaban yang lebih banyak daripada jawaban aku banyak dosanya, aku banyak kesalahannya. Ada nggak yang memejamkan mata, kok ingatnya, pahalaku banyak, ibadahku banyak, aku orang baik. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ayo teman-teman, ayo. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kamu semurni-murninya tobat. Kenapa hanya orang beriman saja yang diajak tobat sama Allah? Kenapa hanya orang beriman saja yang diperintahkan tobat oleh Allah? Kenapa tidak ya ayuhan nas? Kenapa tidak semua manusia disuruh tobat? Kenapa hanya yang beriman saja? Karena bagi orang yang beriman, ketika Allah perintahkan tobat, sami'na wa ta'na ya Allah, hamba akui kesalahan hamba akui dosa-dosa hamba akui keburukan hamba. Namun bagi setiap kebanyakan manusia disuruh tobat, tobat aja sendiri, itulah manusia. Namun bagi orang beriman, akulah sang pendosa ya Allah. Akulah hambamu yang penuh dengan kesalahan. Akulah hambamu yang penuh dengan kekhilafan. Hamba akui ya Allah, semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Hamba akui semua masalah dalam hidup ini karena dosa hamba. Semua masalah rumah tangga, semua masalah ekonomi, semua masalah pekerjaan, semua masalah anak, semua karena dosa-dosa hamba ya Allah. Di sisa usia ini ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaikinya ya Allah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Bantulah hamba untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Ayo pelan-pelan sedikit demi sedikit teman-teman. Lahirkan kesadaran bahwasanya kita adalah sang pendosa. Ya, jangan malu melihat ada orang, akulah sang pendosa. Hati-hati ya, nama adalah doa. Gak boleh seperti itu teman-teman. Gak boleh. Ya, paham di sini teman-teman? Paham? Paham di sini? Ya, ayo latih diri kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Saat ini kita belum menjadi orang baik, tapi kita sedang belajar jadi orang baik. Saat ini kita belum menjadi orang soleh, kita ikuti jejak orang-orang soleh. Saat ini kita belum jadi orang baik, kita ikuti orang-orang baik. Ayo ikuti jejaknya orang baik, orang-orang soleh, para sidikin, para syuhada, para nabi, ikuti jejaknya. Meskipun saat ini kita belum baik, tapi ikutilah mereka, ikuti. Oke? Bismillah ya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit teman-teman. Semoga setiap masalah yang Allah titipkan pada diri kita, setiap kesulitan, setiap kesempitan, setiap kesedihan, setiap penyakit, semoga kita bisa ambil hikmahnya, kita jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Allah adalah Rabb yang maha baik teman-teman. Allah itu sangat baik sama kita. Kebaikannya itu tidak pernah terhitung. Kebaikannya tidak akan mungkin bisa kita hitung. Itu kebaikan Allah. Tidak akan pernah bisa kita hitung. Bahkan saking baiknya Allah, Allah karuniakan kebesarannya dalam tubuh kita sebagai manusia. Saking maha baiknya Allah, ternyata tubuh kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Ternyata tubuh kita diberikan kebesaran oleh Allah bisa mengobati diri sendiri. Namun Allah berfirman, bagi yang yakin. Karena banyak di antara kita tidak yakin dengan hal ini. Padahal kalau kita lagi sakit, kita itu bisa menyembuhkan badan kita sendiri. Menyembuhkan penyakit kita sendiri. Karena Allah sudah berikan kebesaran itu kepada diri kita.
bagi yang yakin. Namun banyak di antara kita yang tidak percaya akan hal itu. Banyak di antara kita yang putus asa dengan rahmat Allah. Sehingga ragu dengan kebesaran Allah, hanya sibuk ikhtiar ke sana kemari tanpa sibuk introspeksi diri. Banyak teman-teman. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, tempatkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Bacakan doa bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa hadiru. Baca 7 kali. Seketika penyakitmu akan berkurang, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Kenapa banyak yang gak percaya? Kenapa banyak yang gak percaya? Padahal di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 1 disebutkan, dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Diajarkan oleh Rasulullah, tempelkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, bacakan doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, akan berkurang sakitmu, bahkan bisa jadi jalan sembuhmu. Kenapa banyak yang gak percaya? So, kenapa banyak yang gak percaya? Sentuh aja tangan kita di bagian tubuh yang sakit. Bacakan doa sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah. Praktekkan, buktikan. Akan berkurang sakitnya dan akan bisa jadi jalan sembuhnya. Kenapa? Padahal banyak yang gak percaya. Kenapa banyak yang tidak pandai dalam membaca? Bukankah Allah berfirman, Iqra, bacalah. Bukan hanya membaca Al-Qur'annya saja. Al-Qur'annya aja jarang dibaca. Baca langitmu, baca bumimu, baca dirimu, bacalah sekitarmu. Kita untuk membaca, untuk belajar. Lihat kebesaran Allah dalam tubuh manusia. Lihat. Orang sakit kepala, minum obat sakit kepala. Minumnya lewat mulut. Dari mulut turunnya ke lambung. Kenapa efek sembuhnya bisa ke kepala? Kalau bukan kebesaran Allah, apa namanya? Kok lambung bisa tahu sih ini obat untuk sakit kepala? Siapa yang ngasih tahu? Sok teman-teman, siapa yang ngasih tahu? Sok kita makan, di dalam makanan ada vitamin, ada protein, ada gizi, ada karbohidrat, ada nutrisi. Siapa yang bekerja mengatur itu semua? Oh, ini urusan vitamin buat kamu. Oh, ini gizinya buat ini. Oh, ini nutrisinya buat ini. Siapa yang ngatur itu semua? Siapa? Siapa? Coba renungkan, kita makan berbagai macam jenis makanan, campur jadi satu dimakan, mau nggak? Nggak mau kan? Tapi lihat lambung kita menumpuk, mengumpulkan berbagai macam jenis makanan. Bisa nggak? Bisa. Enak nggak? Tetap enak. Jika bukan kebesaran Allah, apa namanya? Lihat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Sudahkah kita pernah membaca diri kita? Sudahkah kita pernah memperhatikan kebesaran Allah dalam diri kita? Diajarkan oleh Rasulullah, sentuh aja bagian tubuh yang sakit, berkurang sakitnya. Yuk sekarang teman-teman, perhatikan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, manusia badannya dipenuhi dengan garis. Ada nggak yang pernah berpikir, kenapa tubuh manusia dipenuhi dengan garis? Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Untuk apa sih fungsinya garis-garis ini? Fungsi-fungsinya garis tubuh, untuk apa fungsi itu semua? Kenapa dalam setiap organ tubuh bagian-bagiannya, kenapa setiap badan bagian-bagiannya selalu dipenuhi dengan garis? Ada apa dengan garis-garis itu? Pernah nggak berpikir seperti itu? Bukankah Allah sudah berfirman dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin? Pernah nggak kita mencoba untuk kritis gitu? Penasaran yang tinggi, kenapa banyak garis dalam tubuh kita? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Sangat sedikit orang yang mau bertafakur seperti itu. Ternyata dari ujung kepala sampai ujung kaki, jika kita mau menghitung jumlah garis dalam tubuh kita, ternyata jumlahnya 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Apakah kebetulan? Tidak. Apakah cocok logi? Bukan. Lihat. Telapak tangan kita yang diajarkan oleh Rasulullah, tempelkan di bagian tubuh yang sakit seketika berkurang sakitnya. Kenapa dengan telapak tangan? Kenapa enggak dengan lidah? Kenapa enggak dengan tiupan? Kenapa enggak dengan organ yang lain? Kenapa harus dengan telapak tangan? Ada apa di balik telapak tangan kita? Ada apa? Allah berfirman, ada kebesaranku.
Perhatikan, tangan kita dipenuhi dengan garis. Setiap jari kita dipenuhi dengan garis. Di mana garis ini disebutnya ruas jari. Jika kita hitung dari kelingking sampai ibu jari, berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana apa? Perintah Allah menyebut apa? Bertasbih 33 kali selepas kita sholat. Lihat hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Apakah kebetulan? Nggak ada yang kebetulan, teman-teman. Coba perhatikan lagi telapak tangan kita. Ada garisnya nggak? Ada garisnya. Coba perhatikan. Ini membentuk angka Arab. Ini angka 8. Ini angka 1. Begitupun tangan satunya. Sama. Ini juga angka 1, ini angka 8. 18, 81 di jumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Lihat, ada nggak di muka bumi ini orang yang sidik jarinya sama? Meskipun dia kembar sekalipun tidak akan ada manusia yang sidik jarinya sama. Apakah itu kebetulan? Itu kebesaran Allah, bukan kebetulan, saudaraku. Lihat, kenapa Allah ciptakan tangan kita? Jarinya hanya ada 5. Kenapa enggak 7? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 4? Kenapa 5? Coba perhatikan baik-baik. Ini membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha. Dibaca Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih, 114 surat dalam Al-Quran. Apakah itu kebetulan? Tidak, teman-teman. Tidak. Makanya buka tuh Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Buka. Itulah kenapa Rasulullah ajarkan cukup sentuh bagian tubuhmu yang sakit. Bacakan doa Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Seketika berkurang sakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Percaya nggak, teman-teman? Percaya nggak? Percaya nggak seketika berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya? Percaya nggak? Yuk. Kita buktikan. Ada nggak di sini yang sering sakit kepala? Ada nggak? Ada nggak di sini yang kepalanya sering migrain, vertigo, keleyengan, pusing-pusing? Ada nggak? Ada? Yuk kita praktekkan. Lihat telapak tangan dan jari jemari kita bisa menjadi perantara kebaikan. Karena tangan sifatnya memberi dan menerima. Sebagaimana perantara Allah, Rahman dan Rahimnya. Menebarkan cinta dan kasih sayang. Menebarkan kebaikan, rahmatan lil alamin. Hayo, jadikan tangan ini perantara kebaikan. Sentuh di bagian tubuh yang sakit. Seketika berkurang penyakitnya, bahkan sampai sembuh penyakitnya. Yuk, kita buktikan ya. Bagi teman-teman yang sering sakit kepala. Yuk, yang merasa room ini bermanfaat, bagikan kepada saudaranya, bagikan kepada keluarganya, bagikan kepada temannya, bagikan kepada sahabatnya, dan jangan lupa disupport dengan tap-tapnya. Kebaikan, keberkahan, semoga Allah limpahkan untuk kita semua. Lihat, bagi teman-teman yang sering sakit kepala, lihat, ini namanya apa? Kepala kan? Ini rambut, ini kulit. Ada garis nggak yang memisahkan antara rambut dan kulit? Ada, ini namanya garis kepala. Ini rambut, ini kulit. Batasnya ada garisnya. Sentuh garis ini dengan jari telunjuk kita. Kalau kita mau pakai baca doa Rasulullah, kalau sudah hafal silakan. Kalau belum hafal cukup ikuti seperti ini. Ikuti garisnya dengan jari telunjuk. Sampai depan telinga, tutup lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Seketika pasti kepala kita bagian ini, punggung kita bagian ini langsung berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Sok, langsung hangat badannya, langsung keluar keringat hangat, badan langsung segar. Kalau nggak percaya praktekin. Yuk, begitupun telinga satunya lagi. Yang sering vertigo, keleyengan, sakit kepala, pusing-pusing, migrain. Yuk, sentuh garis antara rambut dan kulit dengan jari telunjuk kita. Ikuti garisnya. Jika hafal doa yang diajarkan Rasulullah, bacakan doa itu. Jika tidak hafal, cukup tutup lubang telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik ke belakang. Sok, seketika kepala bagian ini, punggung atau pundak bagian ini langsung hangat, bahkan keluar keringat hangat. Silakan buktikan, silakan praktekkan. Az-Zariyat ayat 21. Silakan. Buktikan, teman-teman. Udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum, teman-teman? Udah dipraktekin?
Terbukti nggak? Badannya langsung hangat, kepalanya langsung enteng, sok, pusingnya berkurang. Terbukti nggak teman-teman? Langsung hangat nggak badannya? Keluar keringat hangat nggak? Ya. Terbukti nggak? Sok, inilah kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Buka Az-Zariyat ayat 21. Sekarang saya tanya lagi di sini. Ya, ada nggak di sini yang suka masuk angin? Dikit-dikit masuk angin, gampang sekali masuk angin, mudah sekali mabok perjalanan, gampang capek, gampang lelah, gampang ngedrop. Ada nggak di sini? Sok teman-teman, ada nggak di sini yang gampang sekali masuk angin, dikit-dikit masuk angin, gampang sekali mabok perjalanan, gampang capek, gampang lelah, gampang sakit, gampang ngedrop? Ada nggak? Yuk kita buktikan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Kita buktikan cara yang diajarkan Rasulullah. Tempelkan telapak tanganmu di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang sakitnya bahkan sembuh. Yuk kita buktikan bersama-sama. Kita buktikan. Yuk pegang dulu pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini. Yang kanan dulu boleh, yang kiri dulu boleh. Bebas, yang penting pegang pundaknya dulu seperti ini. Oke? Pegang pundaknya seperti ini. Udah? Yang mau mempraktekkan dipraktekkan. Yang nggak mempraktekkan nanti jangan nyesel. Oke? Sekarang badan tegak lurus, jangan dibungkukin. Badannya tegak lurus, jangan dibungkukin. Dah? Ikuti, praktekkan, buktikan. Sekarang pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung, tarik sampai penuh. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung sampai penuh. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Lalu ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang tarik nafas, tarik yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut, lalu buka matanya. Sekarang pencet pundaknya, tarik. Apa? Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Dah. Sekarang tengkuk leher. Di sini, pencet, tarik. Dah. Sekarang lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya pelan-pelan seperti ini, lipat. Sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Ya, dicubit-cubit punggung tangannya. Agak banyak nyubitnya ya, agak penuh satu punggung, dicubit-cubit. Sekarang pergelangan tangannya sampai ke lengan, naik ke atas. Dah, sekarang punggung tangan satunya lagi. Cubit-cubit teman-teman. Pergelangan tangannya sampai ke lengan, naik ke atas. Jangan kaget kalau merinding. Yuk, sekarang saya praktekin yang di kaki. Maaf kalau nggak sopan, nanti teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya ya. Prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Ini pergelangan kaki, cubit, tarik. Ya, enak, terus. Bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kaki. Punggung kaki, dah. Sekarang kaki satunya lagi, pergelangan kakinya dulu, bagian depan. Bagian dalam, bagian luar, punggung kakinya. Dah. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, jawab yang jujur. Siapa di sini yang langsung sendawa? Siapa di sini yang langsung sendawa? Siapa di sini yang langsung keluar keringat hangat? Badan langsung segar, badan langsung hangat,
ngantuk langsung hilang, mata langsung jelas, jernih, terang, kemudian angin langsung minggat. Sok, ada nggak di sini yang merasakan badan langsung hangat, keluar keringat hangat, badannya langsung segar, ngantuknya langsung hilang, anginnya langsung minggat, bahkan matanya langsung terang dan muncul semangat. Sok teman-teman. Sok, terbukti nggak?